Di Inggris, Aston Villa, pelatih Gerrard ini mendatangkan banyak pemain yang temennya untuk bisa mengangkat prestasi Aston Villa. Dan lain-lain. AS Roma yang ingin kembali ke Halo teman-teman, kembali di channel gua Tes10 TV dalam konten terbaru. Kali ini gua membahas mengenai bursa transfer musim dingin yang sudah ditutup dan selesai. Ya, menarik sekali kalau kita melihat di Inggris dan di Italia ada beberapa tim yang memang improve dengan mencari banyak pemain karena memang mereka memiliki tujuan tertentu. Misalnya Juventus mendatangkan pemain penting karena memang mereka ingin kembali ke persaingan Scudetto atau setidaknya di 4 besar. Salernitana misalnya tim yang mau degradasi dengan datangnya direktur sport baru, tentunya banyak pemain baru yang datangkan, itu wajar. Di Inggris, Aston Villa, pelatih Gerrard ini mendatangkan banyak pemain yang temennya untuk bisa mengangkat prestasi Aston Villa. Dan lain-lain. AS Roma yang ingin kembali ke 4 besar, ya dong. Oke, kita bahas dulu Liga Italia. Menurut gue yang menarik adalah dua tim itu, karena Fiorentina kehilangan jagoan mereka, Dusan Vlahovic. Ini pindah ke Juventus dan gantinya Piontek. Ya, dulu ingat kan striker asal AC Milan. Piontek masuk, kemudian gantinya, tapi menurut gua ya downgrade ya. Sedangkan kalau melihat dari Inter mendatangkan Gosens. Ini bagus banget. Jadi untuk sisi sayap sangat penting banget untuk Inter. Inter saat ini sudah di papan puncak klasemen. Tentunya mereka ingin memperbaiki lini per lini karena mereka tentunya sangat besar untuk menjadi Scudetto kembali menurut gua. Tapi mereka kehilangan Eriksen memang yang tampil kembali ke mana? Liga Inggris bersama dengan Brentford setelah lulus tes medis. Kemudian Sensi pindah ke Sampdoria. Nah, Juventus mendatangkan pemain-pemain penting guys menurut gua. Mereka kehilangan sosok seorang winger yang sangat bagus, Federico Chiesa. Tapi mereka mendatangkan bekas rekannya waktu di Fiorentina, yaitu Dusan Vlahovic. Plus pemain yang diincar-incar oleh AS Roma. AS Roma ngejar dari awal musim, tapi yang didapat adalah Juve, yaitu Denis Zakaria. Ini pemain asal Borussia Mönchengladbach. Ini bagus banget. Meskipun kehilangan Bentancur dan juga Kulusevski yang pindah ke Tottenham, tapi menurut gue penggantinya lebih bagus. Jadi memang improve-nya ada gitu. Jadi Juventus ini cerdas banget. Ini tim Liga Italia yang sangat bagus dalam melakukan transfer window di musim dingin. Inter sudah, Juve udah, Milan ada ayam aja, malah kehilangan Conti yang pindah ke Sampdoria dipinjamkan, dan juga hanya mendapatkan Lazetic dari Red Star Beograd. Gue nggak tahu dia bagus atau enggak, tapi kayaknya belum punya pengalaman, adaptasinya bahaya. Ya, Roma kita bahas. Roma mendatangkan dua pemain dong, Maitland-Niles dan juga Sergio Oliveira ya. Sudah terlihat bahwa mereka sudah adaptasi dan cukup bagus. Semoga lanjut terus ya, sampai at least membawa Roma kembali ke 4 besar. Nah, Lazio ada manja-manja. Napoli juga. Napoli mana mendatangkan Tuan Zebe ya dari Aston Villa. Ini karena dia kehilangan Manolas, jadi Tuan Zebe hanya untuk menambal Sula Manolas. Kalau dilihat dari performanya bagus Manolas, jadi menurut gua nggak akan pengaruh banyak gitu. Oke, baiklah, kita akan menuju ke Salernitana. Salernitana ini tim yang membutuhkan poin banyak kemenangan di sisa musim yang ada karena mereka harus keluar dari zona degradasi. Mereka mendatangkan 7 pemain, termasuk ada dari Radovanovic dari Genoa, kemudian Federico Fazio dari AS Roma, kemudian Bohinen dari CSKA Moskow, dan banyak praktis pemain-pemain yang belum pernah bermain di Serie A ya. Ini kita akan melihat apakah akan sukses atau justru akan membuat sulit karena adaptasi di Serie A itu tidak semudah biasanya. Kemudian tidak ada berita yang menarik lagi dari Liga Italia karena memang Liga Italia itu selain tim-tim papan atas atau 7 besar itu memang nggak punya duit. Jadi mereka nggak mungkin mendatangkan pemain bintang di bursa Januari itu. Jadi
Dengan hadirnya beberapa pemain di Juventus, apakah akan mempengaruhi posisi klasemen? Yes, gue sangat yakin Juventus akan berada di papan atas atau menempel internasional. Akhirnya seperti itu. Dan akan menarik nih, setelah Januari ini akan kejar mengejar karena jadwal sangat padat sekali. Hati-hati cedera, hati-hati COVID. Baik, kita ke Liga Inggris guys. Liga Inggris, tim mana yang menarik menurut Bung Tio? Menurut gue hanya dua ya, Aston Villa dengan mendatangkan banyak pemain bintang. Yang pasti Arsenal cuci gudang, tapi hanya mendatangkan tidak mendatangkan pemain, tapi cuci gudang dengan mengeluarkan ada yang hengkang Ainsley Maitland-Niles, kemudian Pablo Mari, Callum Chambers, kemudian Aubameyang yang ke Barcelona. Nah, Aston Villa ini cerdas banget. Aston Villa ini cerdas banget mendatangkan 4 pemain yang notabene adalah pemain penting. Digne dari Everton, kemudian Coutinho dari Barcelona, Robin Olsen dari Roma, Callum Chambers dari Arsenal. Jadi memang banyak sekali pemain yang didatangkan oleh Aston Villa yang menurut gua ini sangat penting banget ya untuk saat ini Aston Villa sedang bersama dengan Steven Gerrard. Nah, kemudian yang menarik juga adalah tim-tim papan atas tidak terlalu berbenah ya, karena memang Chelsea, Arsenal, City, apalagi City mah tidur semuanya. Petinggi-petinggi City nggak perlu mikir pemain baru karena mereka sudah lengkap banget. Nah, Everton juga menarik buat gue. Kenapa? Karena Everton mendatangkan banyak pemain guys. Ada Anwar Agassi dari Aston Villa, kemudian Dele Alli dari Spurs, Donny van de Beek dari Manchester United, dan juga Mykolenko dari Dinamo Kiev. Jadi Everton ini terpuruk parah, main jelek banget nih. Saat ini mendatangkan Lampard, tentunya ini juga akan menarik ya. Datangnya Lampard ini apakah mampu merubah Everton menjadi tim yang lebih bagus lagi, at least mereka kembali ke papan atas 7 besar. Nah, pelatih berpengaruh guys. Terus juga Liverpool hanya mendatangkan Luis Diaz dari Porto. Jadi ini hanya untuk menambah, memberikan satu pilihan saja. Tapi kalau materi pemain sudah oke Liverpool. United setelah kehilangan Mason Greenwood dan juga Martial dan juga Donny van de Beek dan juga Axel Tuanzebe, tidak ngambil siapa-siapa. Pede banget nih United nih. Apakah memang sudah yakin banget dengan tim yang ada ya? Tapi menarik juga, kehilangan 4 pemain berarti memang mereka kegemukan. Dalam arti materi pemain terlalu banyak, jadi mereka melepas dengan tidak perlu lagi mengambil yang lain gitu. Jadi itu menarik. Nah, juga ada pergerakan dari Newcastle United mendatangkan Trippier dari Atletico, kemudian mendatangkan Chris Wood dari Burnley, mendatangkan Matt Target dari Aston Villa. Ini juga Newcastle juga berbenah ya untuk bertahan di Premier League, dan musim depan mereka akan jor-joran pasti. Terakhir adalah Tottenham Hotspur. Nah, ini Tottenham mendatangkan 2 pemain dari Liga Italia. Karena apa? Ikut Conte, bekas anak buah Conte, Rodrigo Bentancur dan juga Dejan Kulusevski, ini pemain Swedia yang bermain di sisi flank ya. Ini memang anak buah dari Antonio Conte, pelatih mereka. Jadi itu, apakah di Liga Inggris akan banyak perubahan Bung Tio? Untuk di papan atas tidak, tapi untuk perubahan di papan tengah akan menarik. Karena papan atas sudah pasti ya, kalau menurut gue tidak akan terelakkan lah, itu udah pasti milik City, Liverpool, kemudian Chelsea. Nah, peringkat keempat ini akan menarik nih, Arsenal, United, Tottenham. Itu yang akan menarik untuk memperebutkan satu tiket di Piala Liga Champions Eropa gitu. Tapi kalau untuk juara, no lah, City kayaknya berat, udah pasti gitu, menurut gua. Jadi memang transfer musim dingin itu tidak terlalu berpengaruh untuk perebutan gelar juara, tapi untuk memperbaiki kondisi tim dan juga memperbaiki posisi di papan tengah, papan bawah itu sangat penting banget. Karena tidak ada pembelian yang besar, tapi bagi tim kecil dan hadirnya pemain baru atau perpindahan pemain itu akan membuat posisi mereka lebih bagus dari sebelumnya. Gitu. Jadi semoga saja tim kalian beruntung ya. Kalau gue sih berharap Roma di 4 besar, guys. Gitu. Konten hari ini tentang perpindahan pemain yang sudah ditutup tadi malam dari Liga-Liga Eropa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga tim kalian beruntung setelah Januari ini. Sampai jumpa di Nugroho. Shout out. Bye.